Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya izin share screen ya. Oke, tema kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Yang disebut juga, saya sering memakai istilah yang diberikan alat oleh Tuhan, yaitu cerdik dan tulus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita melihat Alkitab kita, membuka Alkitab kita. Nah, ini ayat yang sebenarnya kalau dalam pelayanan misi itu, ataupun kita sebagai orang percaya, ayat ini sering digunakan. Oke, walaupun ayat-ayat yang lain pun banyak berbicara tentang. Matius 10 ayat 16. Demikian firman Tuhan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sekali lagi saya ulangi, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pertanyaan untuk kita, apa yang saudara harapkan ketika saudara percaya kepada Yesus? Ya, apa yang kita harapkan dari Yesus ketika kita ini percaya kepadanya? Ya, apa yang kita harapkan? Tentunya ada berbagai macam harapan, ya. Ya, salah satunya ya kedamaian. Percaya Yesus mengharapkan ada kedamaian. Ya, dalam kondisi dunia yang sekarang ini kita harapkan ya semua bisa di dalam kesukaran hidup kita masih menemukan ada kedamaian di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kita berharap ada kesejahteraan. Ya, sejahtera dalam ekonomi, sejahtera dalam pekerjaan, di dalam keluarga, ya. Itu saya pikir itu harapan kita kalau kita percaya Yesus, ya. Kemudian yang ketiga, kesehatan. Ya, makanya kenapa ada banyak orang atau tidak sedikit orang yang tertarik dengan ibadah-ibadah penyembuhan, KKR penyembuhan, mujizat-mujizat, ya. Diharapkan ya bisa sembuh. Ya. Apalagi orang yang memang sedang putus asa, sudah berobat kemana-mana, habis hartanya, dan tidak tahu lagi apakah masih ini bisa sembuh atau tidak. Nah, diharapkan itu dengan dia percaya kepada Yesus, dia bisa sehat, dia bisa pulih. Nah, kemudian banyak hal-hal yang baik yang lain yang kita harapkan, ya kan? Yang kita harapkan ketika kita percaya Yesus, ya kuliah kita jadi baik, cukup dari segi ekonomi, kuliah kita juga baik, keluarga kita juga semua ayam tentram, apalagi. Saya pikir semua hal-hal yang baik. Dan tidak ada keinginan di dalam hati kita, kalau kita percaya Yesus, kemudian kita menghadapi masa yang susah. Ya kan? Maunya saya percaya Yesus, ada kedamaian di dalamnya, ada sejahtera di dalamnya, ada kesehatan di dalamnya, hal-hal baik di dalamnya. Ya, karena kita berpikir apa? Seperti dalam Matius 28 itu ya, dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya apa? Kalau kita percaya kepada Yesus, maka diharapkan dia penguasa sorga dan bumi itu mampu untuk memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita. Makanya tidak sedikit orang yang memaksa supaya Yesus itu menjadi dokter pribadinya. Tidak sedikit orang yang memaksa Yesus itu untuk menjadi pengawalnya dia, bodyguardnya. Tidak sedikit orang yang menganggap bahwa Yesus itu adalah pengusaha yang bisa menerima dia untuk bekerja, memaksa dia untuk memberikan pekerjaan. Ya, tidak sedikit orang yang memaksa supaya Yesus itu sebagai guru, sebagai dosen yang bisa mengajari kita tentang sesuatu hal. Tidak sedikit orang yang akhirnya memaksa Yesus untuk seperti apa yang kita mau, bukan seperti apa yang dia mau. Makanya tidak sedikit orang yang putus asa ketika apa yang diharapkan itu tidak tercapai.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, terus bagaimana dengan konteks Matius pasal 10 ini? Apa yang terjadi dikatakan sehingga dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara konteks teks ini, waktu di dalam ayat sebelumnya, bahwa Yesus memanggil murid-muridnya. Ya, itu di pasal 10 ayat 1 dan 4. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala sakit penyakit dan segala kelemahan. Ya, dan inilah nama ke-12 murid itu. Jadi Yesus memanggil mereka bukan hanya sekadar memanggil, memberikan kuasa kepada mereka. Ya. Kemudian di pasal ayat selanjutnya, pasal 10 ayat 5 sampai 15, selain Yesus memberikan kuasa dan memanggil mereka menjadi muridnya, maka Yesus mengutus mereka untuk pergi memberitakan Injil, untuk pergi bersaksi. Makanya dikatakan, ya, ketika Yesus menyuruh mereka, mengutus mereka, dikatakan, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau bangsa masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Beritakanlah kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Ya. Bahkan dikatakan ayat 9, janganlah kamu bawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu bawa bekal dalam perjalanan. Waduh, jadi kalau diutus seperti ini bagaimana ya? Ya. Tetapi itu yang dalam konteks ini, Yesus memanggil, memberikan kuasa, dan setelah itu diutus. Nah, saudara, setelah diutus, apa yang terjadi? Nah, ini dia ayat 10, ayat 16 sampai 33. Yesus memberitahu akan ada penganiayaan akan datang. Ya. Akan ada penganiayaan akan datang. Wah, saudara, kalau kita percaya kepada Yesus, diberikan kuasa, diutus, kemudian dikasih tahu apa yang akan kita hadapi, bagaimana respon kita? Nah, persoalannya adalah penganiayaan yang seperti apa yang akan dialami oleh para murid. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama adalah akan ada yang menyerahkan mereka ke majelis agama dan mereka akan menyerah kamu, kata Yesus ayat 7. Dan ini datangnya yang akan menyesat itu, bahkan itu tokoh-tokoh agama, orang-orang yang berjubah-jubah religi yang akan datang dikatakan untuk menyesah kamu. Saudara, orang yang berjubah-jubah agama biasanya kan orang-orang yang harusnya lebih, tanda petik dikatakan lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi justru orang yang lebih dekat dengan Tuhan ini yang akan dikatakan yang akan menyesah kamu. Wah, mengerikan. Ya. Nah, kemudian akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja. Artinya apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, para pemimpin-pemimpin dunia ini. Dan tidak ada lagi, sebenarnya kalau para penguasa atau raja-raja atau pemimpin-pemimpin akhirnya mengadili kita, bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan hidup kita. Ya. Kemudian dikatakan terjadi persoalan besar dalam keluarga. Ayat 21 disebut begini, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Wah, mengerikan, saudara. Kemudian dikatakan demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Saudara, Yesus memberitahu akan terjadi persoalan dalam keluarga. Dan itu sudah terjadi sekarang ini, kan. Adik membunuh abangnya, orang tua membunuh anaknya, anaknya membunuh orang tuanya, suami membunuh istrinya, istri membunuh suaminya, ya, membawa orang tuanya ke pengadilan oleh karena sebatang pohon yang ditebang, oleh karena mengambil satu batang ubi dari tanahnya, itu membawa orang tuanya ke pengadilan. Harga ubi berapa, tapi orang tuanya diadili dan minta denda jutaan. Mengerikan, bukan, saudara? Nah, di sini akan terjadi persoalan besar dalam keluarga. Kemudian apalagi? Dibenci semua orang. Wah, kita mengikuti Yesus, kemudian dibenci oleh semua orang.
ya kan? Terus apa lagi? Kamu akan mengalami penganiayaan, kamu akan dianiaya. Wah, mengerikan saudara sebenarnya. Tapi inilah yang diberitahu oleh Yesus kepada murid, ya kan? Sama seperti Kristus, ayat 24-25. Artinya apa? Penderitaan yang dialami oleh Yesus, hujatan, kebencian, apalagi itu, ketidaksukaan kepada Yesus yang sudah dilakukan jauh waktu Yesus ada di dunia, bahkan hujatan-hujatan sampai sekarang ini pun, ketika Yesus sudah ada di surga pun, hujatan itu terus ada. Dan dikatakan, itu pun engkau akan alami. Kemudian engkau akan dibunuh. Wah, saudara, saya pikir, saya ketika merenungkan ini, saya berpikir, waduh, mengerikan juga ini ya. Gitu. Nah, kemudian, yang terakhir dikatakan, engkau akan dipaksa menyangkal. Engkau akan dipaksa menyangkal. Karena itu, saudara, perikop kita ini adalah berbicara tentang penganiayaan akan datang dan pengakuan akan Yesus. Tetapi saudara, inilah yang diberitahu oleh Yesus kepada murid-murid setelah mereka diberikan kuasa, mereka diutus, kemudian dikasih tahu, engkau akan mengalami penganiayaan. Penganiayaan itu dikatakan oleh Yesus secara bertahap, dikasih tahu akan diserahkan ke majelis agama dan disesat dan seterusnya. Ya, dikatakan oleh Yesus demikian. Sehingga apa? Kira-kira nih, kalau kita sebagai murid, memang kita diberikan kuasa nih. Kita diutus oleh Dia sebagai Tuhan yang berkuasa, yang kepadanya diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tapi kemudian dikasih tahu begini, akan mengalami persoalan-persoalan penganiayaan, bahkan nyawa menjadi taruhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi respon kita. Mungkin kita akan berpikir, aduh, kalau tahu ikut Yesus itu menderita, akan sampai dihujat seperti ini, dianiaya seperti itu, kemudian dipaksa menyangkal, kalau tidak akan dibunuh. Waduh, berat juga ngikut Yesus ini, mikir-mikir dong ikut Yesus, ya kan? Ya lebih baik mengikut dunia ini kan, yang hanya bisa, ya kita ikutilah maunya mereka supaya kita aman, nyaman, tentram, dan sebagainya. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, makanya saya katakan, mengikut Yesus bukan murahan. Karena itulah mengikut Yesus itu adalah keputusan martir. Sekali percaya Yesus, maka percaya Yesus. Sekali percaya Yesus, maka ketika ada ancaman penganiayaan, engkau disesat, engkau dibenci, engkau dihujat, ada persoalan-persoalan yang terjadi yang akan membuat engkau menderita, ya, Tuhan tahu. Kenapa? Karena memang dari awal Tuhan sudah berbicara itu, engkau akan mengalami ini, karena itu juga yang dialami oleh Yesus. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, teks ini perlu kita lihat secara mendalam. Apa yang menjadi maksudnya Yesus di sini? Nah, di dalam teks ini ada analogi yang digunakan oleh Yesus, ada 4 simbol binatang, ya. Yang pertama domba, kemudian serigala, ular, dan merpati. Nah, terus bagaimana nanti artinya ini semua? Nah, nanti akan kita lihat. Nah, kalau gitu, bagaimana cara kita menghadapi hal-hal penganiayaan yang tadi itu? Dihujat, dikasih tahu, pokoknya gini, dikasih tahu kamu akan mengalami ini. Saya mikir-mikir ini. Saya pikir kita akan mikir-mikir mengikuti Yesus. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus bukan hanya sekadar memberitahu kita apa yang akan kita alami ketika kita mengikut Dia dan percaya kepadanya. Dia memberitahu dan Dia kasih tahu alatnya. Ya. Bagaimana caranya menghadapi hal tersebut tadi, problem-problem yang tadi? Yang pertama, Yesus memberitahu yang akan kita alami. Kemudian tidak ada kesempatan untuk hidup, ya kan? Dikatakan seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Tidak ada kesempatan untuk hidup, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kesempatan untuk hidup. Ya, kenapa saya katakan demikian?
Karena domba, bayangkan seekor domba, binatang yang lugu itu, yang tanda petik dibilang orang-orang ya binatang yang bodoh gitu ya, bertahan di hadapan serigala-serigala yang sedang ada di sekitarnya. Ya, tidak ada kesempatan tuh ini. Dan kemungkinan besar dia akan mati. Kemudian problem yang berikut adalah nyawa menjadi taruhan. Ini belum terjadi, saudara. Kalau kedatangan Kristus yang kedua kali nanti, ketika ada ancaman, apakah kita akan tetap percaya kepada Kristus atau meninggalkan iman kita? Siapa yang kita pilih? Saya tidak tahu. Dan kemungkinan besar, saudara, kita memilih waktu yang singkat yang ada di dunia ini. Saya mau tanya, berapa lama sih kita bisa hidup di dunia? Berapa paling lama hidup? Anggap 70, 80 tahun. Oke, kita mungkin usia 50 tahun menyangkal dia. Tapi baru selama 50 tahun aja kita, anggaplah setelah 50 tahun, kita menyangkal dia masih hidup sekitar 10-20 tahun lagi. Berarti 70 tahun. Kita tidak berpikir bahwa nanti kita akan mengalami kematian kekal di sana. Kita tidak pernah berpikir bahwa ketika kita menyangkal Yesus, maka kita tidak pernah mendapatkan kehidupan yang kekal. Makanya di Yohanes 3:16 jelas, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau tidak percaya ya binasa, dihukum kematian yang kekal. Ya. Nah ini persoalannya, problemnya. Terus bagaimana caranya dikatakan oleh Yesus? Cerdik seperti ular. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ular itu digambarkan sebagai binatang yang mengerikan ya. Kalau saya pikir kalau kita lihat ular, kita itu seringkali kurang nyaman lihat ular. Kemarin teman-teman di rumah bukan lihat ular, ada tikus masuk tuh. Siapa yang panggil itu saya tidak tahu yang panggil itu. Soalnya ada pawangnya di sini, udah ada pawangnya pun tetap aja nggak bisa. Semua sampai melompat-lompat di kursi itu. Ya, ini gimana ini? Itu baru tikus, belum ular, ya kan? Nah, ular itu digunakan secara simbolis, ya. Dalam Yohanes 3:14 tentang sosok ular yang terbuat dari kuningan dan diangkat, dirujuk oleh Yesus dari bilangan 21 sebagai simbol pertolongan yang ditawarkan oleh Allah kepada orang-orang melalui penyaliban Yesus. Nah, secara metaforis atau simbolis ya juga berbicara tentang iblis ya dalam Kejadian. Ya. Atau juga bisa diinikan sebagai, kalau disimbolkan dengan manusia, diaplikasikan kepada manusia, ular itu sebagai atau manusia bejat dan munafik yang jahat. Oh, mengerikan ya. Jadi kalau dia bejat, munafik dan jahat, nah itu berarti kayak ular tuh. Tapi jangan bilang dia ular, nanti dia tersinggung, ya kan? Nah, tetapi saudara, kenapa Yesus mengatakan cerdik seperti ular? Ternyata gini, ular itu pun melambangkan kepandaian. Dan dia memiliki ketajaman penglihatan. Makanya kenapa Yesus dikatakan pada ayat pertama, lihat. Artinya apa? Perhatikan dengan seksama. Kamu lihat akan ada yang terjadi seperti ini. Ya. Makanya dikatakan Yesus bahwa cerdik seperti ular itu artinya apa? Kamu harus pandai-pandai melihat. Ya, kamu harus memiliki ketajaman memperhatikan kondisi zaman ini. Saudara, kita harus peka melihat kondisi zaman ya. Jangan kita sembarangan, udah ada terjadi persoalan pun kita tidak pernah peka melihat. Ya, makanya dikatakan cerdik seperti ular, atau jadilah menjadi orang yang pandai, yang memikirkan itu, ya, yang pintar memikirkan tentang kondisi-kondisi yang zaman yang akan diberitahu oleh Yesus kepada kita. Ya. Jadi artinya itu cerdik itu, ya, cerdik itu berbicara tentang
berkaitan dengan kualitas pemikiran seseorang yang dihasilkan dari cara dia melihat. Jadi dikatakan cerdas, berakal, terang, atau berlawanan dengan bodoh, ya, atau orang yang tidak masuk akal, tidak berpikir dengan akalnya, ya. Kemudian dikatakan juga cerdas, cerdik itu disebut juga bijaksana, memiliki kapasitas untuk melayani, ya, khususnya dalam hal-hal kehidupan sehari-hari, ya, dan juga hal-hal yang rohani. Ataupun dapat dikatakan dia memiliki wawasan yang luas, ya, di dalam memperhatikan kehidupannya ataupun apa yang akan terjadi di depannya. Saudara, jadi artinya ini, cerdik seperti ular, artinya apa? Ya, itu kamu harus memiliki kualitas berpikir, kamu harus memiliki wawasan yang luas, kamu harus menjadi orang yang cerdas, kamu harus menjadi orang yang bijaksana untuk melihat kondisi-kondisi zaman yang ada di sekitar. Jangan berdiam diri. Kita seringkali tidak memikirkan hal-hal itu sampai ke sana. Makanya Yesus mengatakan, setelah dipilih, diberikan otoritas, dipanggil, kemudian diutus, kemudian dikatakan, kamu akan mengalami penganiayaan, tapi kamu akan cerdik seperti ular. Gunakan cara berpikir, gunakan wawasanmu, hidup bijaksana, gunakan kecerdasanmu. Terus bagaimana kita mau mendapatkan kecerdasan itu, kebijaksanaan itu, kecerdikan berpikir itu? Bagaimana caranya? Ya takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, maka percayalah, cara berpikir kita akan berbeda. Kita akan memiliki cara-cara berpikir yang berkualitas. Saya pikir hampir banyak di sini mahasiswa yang harusnya mulai berpikir cerdas, berpikir kritis, untuk melihat zaman-zaman yang ada di sekitar kita ini. Ya. Solusinya kita menjadi cerdik seperti ular. Nah kemudian, terus bagaimana kita menghadapi hal itu? Ya problem seperti yang saya katakan tadi, Yesus memberitahu apa yang kita alami, tidak ada kesempatan untuk hidup, nyawa menjadi taruhannya. Yang kedua adalah tulus seperti merpati. Saudara, merpati itu adalah ya sama sebenarnya. Makanya merpati itu seringkali disimbolkan menjadi binatang yang ya tulus-tulus, ya. Teman-teman kalau pergi ke alun-alun Malang, di situ banyak merpati. Teman-teman kasih nanti itu makanan di sana, dia akan datang mungkin tepat di kakimu, tapi kamu nggak akan bisa menangkap dia. Makanya sering mengatakan apa, jinak-jinak merpati susah didapati, katanya. Tapi ini nggak ada hubungannya ya dengan pacaran. Tapi di sini dikatakan seperti merpati. Merpati itu mampu terbang sejauh sekitar 65 sampai 85 km per jam. Nah, dalam satu hari merpati itu mampu terbang sejauh 965 km. Berarti dari sini sampai Jakarta tuh. Iya kan? Merpati itu tidak suka sendiri. Dia punya komunitas. Dan ingat, merpati itu adalah binatang yang setia dengan pasangannya. Walaupun nanti ketika teman-teman kalau mau rawat merpati, jangan rawat yang jantannya. Rawatlah yang betinanya, nanti merpati-merpati yang lain akan datang ke tempatmu. Iya kan? Kalau rawat yang jantan, jangan. Nanti merpatimu itu yang pergi ke tempat lain, ke yang punya betina di sana. Tetapi kalau merpati yang betina yang kita pelihara, maka nanti merpati-merpati yang lain akan datang dan kita akan lihat, loh, kok merpati saya jadi tambah gitu. Dia senang dengan komunitas. Dan merpati itu mampu mengingat lokasi. Dia binatang yang cerdas, ya. Dia mampu mengingat lokasi. Coba ketika misalnya Nuh, ketika terjadi air bah, ketika dia melepaskan burung gagak. Burung gagak itu kan nggak kembali kan. Tetapi ketika dia merpati dilepas, merpati itu kembali. Dan kalau kita merawat merpati, maka dia terbang kemana-mana. Kalau dia yang betina, pasti dia akan kembali. Dan dia akan mengajak yang lain, akan datang yang lain juga bersama. Artinya apa? Bahwa
Tapi merpati itu penuh dengan ketulusan. Ketika kita datang, kita kasih makanan, dia datang saja tuh. Dia tanpa berpikir kita akan menjerat dia dan sebagainya. Enggak seperti ayam ya. Ayam kita kasih aja begitu, bahkan sampai makanannya kita taruh di tangan kita, dia dekat, kemudian kita langsung tangkap kakinya gitu ya. Yang biasa dulu tangkap ayam di Sumba ya. Jadi langsung kasih ayam begitu, kemudian langsung ditangkap kakinya. Gitu. Coba kasih merpati, tidak bisa saudara, tidak bisa. Walaupun dia tulus-tulus saja sebenarnya. Nah karena itu saudara yang terkasih, dua hal ini perlu kita miliki, dua alat ini, cerdik dan tulus. Kenapa? Cerdik tanpa tulus menjadi licik. Tulus tanpa cerdik menjadi bodoh. Artinya apa? Kedua hal ini perlu dikombin. Kita licik, cerdas, memiliki wawasan yang luas, kita bisa melihat, memperhatikan zaman ini, memperhatikan apa yang terjadi ke depan kita dengan kondisi-kondisi zaman yang ada, yang sudah diberitahu oleh Yesus. Bahkan dikatakan kita akan tulus-tulus menghadapi itu, bukan berarti kita menyerahkan diri apa adanya dan siap untuk dibinasakan begitu saja. Tidak begitu maksud Yesus. Tidak. Artinya pasrah-pasrah. Tidak ada begitu, saudara. Makanya dikatakan kata tulus itu adalah dalam bahasa Yunani disebut akeraios, artinya murni. Dia memiliki pikiran yang murni, pikirannya tidak terkontaminasi. Secara hiasan dalam Perjanjian Baru disebut karakter yang ditandai dengan integritas dan kepolosan. Ya. Dan dia binatang yang tidak berbahaya. Ada di sini yang ketika menangkap merpati kemudian langsung dipatok-patok merpatinya, nggak ada kan? Saya pikir nggak ada. Kalau ayam ya kita masih dipatok-patok sama ayam, padahal kita sering makan daging ayam, ya kan? Nah, saudara, selain berpikir murni dikatakan orang yang tulus itu adalah sederhana, ya, jujur, ya, tidak memiliki tujuan-tujuan yang tidak baik. Artinya apa? Ya dia tulus, dia memiliki kelemah lembutan. Itu yang disebut di situ. Tulus seperti merpati. Ya. Dan merpati adalah binatang yang sederhana. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Cerdik tanpa tulus adalah licik. Tulus tanpa cerdik menjadi bodoh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika demikian, apa akibatnya jika kita cerdik dan tulus? Apa akibatnya jika kita cerdik dan tulus? Yang pertama adalah kita akan menjadi waspada. Dikatakan ayat 17, tetapi waspadalah terhadap semua orang. Kita diberitahu oleh Tuhan akan mengalami masalah seperti ini, tetapi dikatakan cerdik seperti ular, maka engkau waspada. Waspada ini bukan curiga, hati-hati ya. Itu harus berbeda. Waspada dengan curiga berbeda. Kalau curiga kita sudah punya pikiran negatif duluan. Tapi kalau waspada tidak demikian. Kita mawas diri, bukan hanya melihat serangan yang ada dalam sekitar kita untuk menyerang kita, tetapi waspada bahwa diri kita pun bisa membuat persoalan juga. Makanya dikatakan waspadalah, kata Yesus. Ya, terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran kita ketika menghadapi pandemi 19. Ada nggak kita waspada apa yang terjadi ke depan kita? Teman-teman melihat perkembangan revolusi industri 4.0, 5.0 sebentar lagi. Ini sudah lagi jalan. Saya tidak tahu apakah teman-teman waspada apa yang terjadi ke depan. Atau jangan-jangan sebenarnya ya kita jalan-jalan aja, ya nanti kan zamannya berbeda. Nggak ada, saudara. Itu tidak menunjukkan kecerdikan dan juga ketulusan kita. Nah karena itu kewaspadaan kita akan membuat kita berjuang bagaimana nanti kita bisa siap menghadapi tantangan kita di depan. Nah makanya itu berpengaruh kepada cara berpikir kita, itu berpengaruh kepada bagaimana, apalagi teman-teman yang di kuliah ya, pendidikan, bagaimana teman-teman berjuang untuk belajar, untuk siap menghadapi tantangan di depan.
Kalau tidak terlihat itu, apa yang kalau ditanya, kamu lulus kemana? Masih bingung juga dia, masih bingung. Saya bingung ya, nanti paling pulang. Ya paling begitu ya, kalau ada ini ya saya coba. Jangan. Kita harus menjadi orang-orang yang cerdik dan tulus, yang akhirnya juga mendorong kita untuk waspada, melihat apa yang terjadi di depan kita. Kami di sekolah teologi, kami sering bertanya kepada mahasiswa, saya kami katakan, kamu setelah lulus dari sini kemana? Dia bilang, nanti bantu-bantu gereja aja Pak. Ya ilah, lulus sekolah teologi ya bantu-bantu. Nggak usah lah bantu-bantu. Harus melihat peluang apa yang ada terjadi di depan sana, pelayanan-pelayanan di depan sana. Ya, sama seperti teman-teman, Bapak Ibu Saudara, lihat peluang apa yang terjadi di depan kita. Dorong anak-anak kita untuk belajar sungguh-sungguh. Melihat karena masa depan anak-anak kita itu nanti akan mengalami masalah yang lebih sulit dibandingkan kita. Ya, makanya jujur aja saya sangat keras terhadap anak-anak karena selagi kami masih ada di dunia ini mungkin masih bisa melindungi anak-anak kami, memperhatikan mereka. Tapi kalau kami sudah meninggal, siapa yang memperhatikan mereka? Ya mereka sendirilah yang memperhatikan diri mereka sendiri, apalagi kalau suatu saat mereka punya anak. Kemudian yang kedua, akibat dari kecerdikan dan ketulusan kita, cerdik dan tulus ini adalah, maka kita tidak khawatir. Sebenarnya ada orang mengatakan, khawatir itu salah nggak ya? Ya tergantung khawatirnya seperti apa. Saya kalau sebut, saya khawatir hari ini akan hujan. Itu kan khawatirnya nggak begitu kan. Ya, tapi kalau kita bilang begini, kita khawatir bahwa hidup kita nanti seperti apa, sebenarnya sedang menunjukkan kita tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kalau Jerry Bridges mengatakan itu di bukunya Reflexible of Sin, dosa-dosa yang dianggap pantas. Dia mengatakan bahwa kekhawatiran itu adalah dosa yang dianggap pantas. Padahal sebenarnya kita nggak boleh khawatir. Kenapa? Kalau kita percaya kepada Allah, sekarang apa yang kita khawatirkan? Ya, teman-teman yang ujian-ujian skripsi dan sebagainya, nggak usah khawatir. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh apapun. Bila perlu kamu harus berdoa kan, Tuhan berikan dosen-dosen saya pertanyaan yang berkualitas supaya bisa menjawab persoalan-persoalan pertanyaan-pertanyaan itu. Kan gitu harusnya kan. Kita kan seringkali Tuhan, semoga dosennya jangan bertanya yang saya nggak tahu gitu kan. Seringkali kan kita tanya begitu. Jangan, harusnya kan nggak begitu. Kenapa? Kita nggak perlu khawatir. Roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Ya, jadi orang yang cerdik, yang tulus, dia tidak pernah khawatir dalam hidupnya. Sekalipun kadang orang bilang, ya kita ini kan manusia Pak. Nah itu hanya kadang pembelaan kita aja itu. Kemudian tidak takut. Ya, ada 3 kali disebutkan di situ, tidak takut. Artinya apa? Bahwa dia tidak takut dengan apa yang akan terjadi, bahkan masalah persoalan apa yang sedang menanti dia di depan, dia tidak pernah mengalami ketakutan. Karena dia tahu. Tadi di dalam Matius pasal 10 yang awal tadi, ketika Yesus mau manggil murid-muridnya, dikatakan, dia memberikan kuasa. Artinya apa? Dia tidak takut. Bahwa ada kuasa di dalam dirinya. Ada roh Tuhan yang ada bersama dengan dia. Karena itu dia tidak takut menghadapi apapun. Sekalipun itu apa? Sekalipun itu ancaman. Sekalipun itu penganiayaan. Sekalipun nyawa menjadi taruhannya, dia tidak pernah takut. Saudara, di luar sana, di negara-negara timur sana, banyak orang Kristen yang dibunuh, dianiaya. Bahkan di Indonesia itu kekristenan itu dibuling terus, bukan? Gereja dibakar, orang Kristen dijauhi. Ya, enggak apa-apa. Ya memang itu yang dikatakan oleh Yesus, engkau akan mengalami ini, gitu. Terus, kalau gitu, apa yang kita lakukan? Ya terus bersaksi. Sekalipun dalam kondisi itu kita terus bersaksi. Terus menyaksikan siapa Tuhan yang kita sembah.
Karena tujuan kita di dunia ini, orang Jawa bilang, mampir ngumbe, mampir minum saja di sini. Kalau Billy Graham mengatakan dunia ini hanya tempat traveling, tapi tempat saya yang sebenarnya adalah di in heaven, kata dia, di surga sana. Artinya apa, saudara? Ya selagi masih ada kesempatan kita ada di dunia ini, ya bersaksilah. Tunjukkanlah bahwa kamu itu adalah memang pengikut Yesus. Jangan kita mengatakan mengaku menerima Yesus, percaya kepada Yesus, kepada Tuhan, segala Tuhan, tapi kita takut, kita khawatir. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita katakan kita takut akan Dia, tetapi kita hidup sembarangan, sekolah sembarangan, kuliah sembarangan, belajar sembarangan, pacaran sembarangan, kerja sembarangan, di keluarga sembarangan. Jadi kalau kita katakan kita percaya kepada Kristus, kita harus menunjukkan totalitas kita kepada Dia, kepada Tuhan, dan juga kepada sesama kita. Supaya apa? Kita tetap bisa bersaksi. Karena kita diberikan dua alat. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu, apa yang terjadi di depan kita nanti. Saya tidak tahu kesulitan-kesulitan apa yang akan kita alami nanti ke depan. Saya tidak tahu. Tapi dikatakan, Yesus mengatakan, Aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Yang kemungkinan besar untuk hidup tidak ada. Mengutus itu dapat berarti begini, dikatakan di situ adalah mengirim, yaitu tapi waktu Yesus mengirim, dia tidak bisa lepas dari siapa yang mengirim dia. Ya, kalau kita diutus oleh Tuhan, tidak lepas dari pengutusnya, yaitu Tuhan sendiri. Dan dia mengirimnya dengan otoritas, dia mengirimnya dengan tujuan. Ya. Mengirim seseorang, mengirim kita untuk tetap dapat bermanfaat kepada banyak orang, menjadi garam dan terang. Itu dikatakan, mengirim, mengutus. Aku mengutus engkau, apostelo, aku mengutus engkau, dan aku ada berotoritas untuk menyertaimu. Itu maksud Yesus. Ya, kalau gitu persoalan, apa kita takutkan dalam hidup kita? Walaupun Yesus sudah memberitahu apa yang akan terjadi di depan kita, apa kesulitan yang kita hadapi, apa penganiayaan akan kita hadapi, bahkan kita akan dibunuh, kita mungkin akan dibenci, kita akan dia jauhi, tetapi ingat Bapak Ibu, ketika dia mengutus kita ke dunia ini, dia yang berotoritas, dikatakan dalam Matius 28 terakhir. Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut. Kenapa? Karena Yesus berotoritas, dan cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Supaya apa? Kita bisa menghadapi tantangan-tantangan kita di depan. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita, supaya ketika kita menghadapi masa-masa sulit di depan kita ke depan, kita sanggup menghadapinya, karena Yesus beserta dengan kita. Amin.